Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang enzim, meliputi pengertian, struktur, sifat, dan cara kerja. Nah, apa itu enzim? Mungkin kalian sudah pernah mendengar saat belajar tentang sistem pencernaan pada kelas 11. Ada enzim amilase, lipase, dan tripsin. Nah, sebenarnya apa itu enzim? Oke, sebenarnya pada bab ini kita akan belajar tentang metabolisme atau reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh. Terdapat dua jenis metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebenarnya enzim itu digunakan untuk mempercepat jalannya reaksi pada metabolisme, pada reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh. Jadi fungsi enzim adalah mempercepat jalannya reaksi. Nah, ini pengertiannya, enzim adalah senyawa kimia yang berperan sebagai katalisator. Katalisator itu maksudnya adalah mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Jadi kita lihat di sini benda yang berwarna ungu ini adalah enzim. Kemudian benda yang berwarna biru ini bisa kita sebut sebagai substrat. Nah, substrat ini di sini tujuannya adalah memecah. Jadi enzim ini akan memecah substrat yang bentuknya seperti ini, kemudian dipecah menjadi seperti ini. Nah, hasil pecahannya ini disebut produk. Nah, kita bisa lihat bahwa enzim di sebelah kiri, di tengah, maupun di kanan itu bentuknya tetap sama. Jadi ini adalah poin bahwa enzim itu tidak ikut bereaksi. Jadi akan tetap seperti ini. Nah, kemudian ini adalah struktur enzim. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa enzim di sini adalah yang berwarna hijau, kemudian yang berwarna biru ini disebut substrat. Nah, ada bagian pada enzim yang disebut dengan active site atau sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat di mana enzim dan substrat ini mampu berikatan. Sisi aktif enzim adalah bagian ini, bagian yang bertemu dengan substrat atau tempat menempelnya substrat itu disebut active site atau sisi aktif. Sifat enzim yang pertama adalah meningkatkan kecepatan reaksi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, atau bersifat sebagai katalisator. Nah, katalisator ini khususnya adalah katalisator pada makhluk hidup, jadi disebut juga sebagai biokatalisator. Kemudian enzim bekerja secara spesifik. Spesifik itu maksudnya hanya pada substrat tertentu. Seperti contohnya misalkan kita tahu bahwa amilase itu mengubah amilum menjadi glukosa. Jadi bekerjanya secara spesifik. Amilase itu tugasnya pasti mengubah amilum, bukan mengubah lemak, bukan mengubah protein. Jadi bekerjanya secara spesifik. Kemudian yang ketiga, enzim merupakan protein. Protein di sini titik beratnya adalah sifat protein bahwa ketika pada suhu yang tinggi, maka enzim akan mengalami kerusakan. Jadi rusak atau denaturasi. Oleh karena itu, ketika badan kita sedang sakit, maka suhu tubuh kita tinggi atau kita kenal sebagai demam, maka reaksi metabolisme di dalam tubuh kita cenderung lambat. Itu yang menyebabkan pemecahan amilum jadi glukosa dan lain-lain. Segala macam zat yang kita makan itu akan lebih lama diproses sehingga kita cenderung lemas. Nah, bagaimana jika suhunya rendah? Pada suhu rendah, enzim ini karena berupa protein, enzim itu akan istirahat atau tidak dapat digunakan. Intinya, enzim ini harus berada pada suhu yang normal sehingga dapat berfungsi dengan baik.
Selain itu, selain suhu juga ada pH. Jadi pH-nya, pH optimum enzim itu juga berada pada pH yang netral. Tidak boleh terlalu asam maupun tidak boleh terlalu basa, kecuali enzim pada lambung. Karena lambung itu ada HCl-nya yang bersifat asam, enzim yang ada pada lambung itu dapat bekerja pada pH yang asam. Kemudian yang nomor 4 adalah diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi enzim itu tidak sejumlah substrat ya, tapi enzim itu jumlahnya sedikit. Substrat setelah dipotong, nanti dia akan memotong yang lain. Atau setelah menggabungkan substrat, kemudian dia akan menggabungkan substrat yang lain. Jadi jumlahnya hanya sedikit, tapi dapat bekerja untuk banyak substrat. Kemudian yang kelima adalah bekerja bolak-balik. Bolak-balik di sini maksudnya kita ambil contoh seperti tadi, misalkan enzimnya adalah enzim amilase. Nah, amilase selain berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa, maka glukosa ini juga dapat diubah lagi menjadi amilum menggunakan enzim amilase. Selanjutnya adalah teori kerja enzim. Ada dua teori kerja enzim. Yang pertama adalah lock and key model, kemudian yang kedua adalah induced feed model. Nah, perbedaannya apa? Pada teori kerja enzim yang pertama atau teori lock and key atau teori gembok dan kunci, itu dapat dianalogikan seperti gembok dan kuncinya, jadi harus pas. Kalau kita punya gembok, kita buka pakai kunci X itu bisa, pakai kunci Y itu nggak bisa, jadi harus pas. Itu adalah maksud dari teori ini. Jadi ketika enzim itu memiliki bentuk seperti ini, bentuknya seperti ini, kemudian yang ini juga seperti ini, itu substratnya harus pas. Jadi substratnya itu harus sesuai dengan bentuk enzim. Itu adalah teori cara kerja enzim yang pertama. Jadi harus pas, substrat ini masuk, kemudian menjadi kompleks substrat dan enzim, substrat dan enzim. Kemudian enzim ini seperti tadi ya, tidak berubah, tidak ikut bereaksi. Kemudian ini kerjanya adalah menggabungkan. Seperti kita lihat di sini bahwa substrat yang ini digabung menjadi satu produk. Jadi diingat-ingat, yang ini adalah enzim, ini adalah substrat, kemudian hasilnya disebut produk. Nah, pada teori cara kerja enzim yang kedua atau induced feed model, bahasa Indonesianya adalah kecocokan induksi atau kecocokan terinduksi. Nah, misalkan di sini ada substrat yang sama bentuknya seperti tadi, kemudian enzimnya bentuknya tidak sesuai atau sisi aktif enzimnya ini tidak sesuai dengan substrat. Tapi berdasarkan teori cara kerja kecocokan induksi, maka enzim ini dapat menyesuaikan bentuk substratnya, kemudian seperti biasa dia akan kembali karena tidak ikut bereaksi dan akan menghasilkan produk. Jadi substrat ini adalah sesuatu yang diubah oleh enzim menjadi produk. Sekian video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.